Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Randa Putra, nomor WP 180068 dari kelas SE6, jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia PTK Padang. SDLC merupakan suatu proses penentuan bagaimana sistem informasi dirancang atau dibangun sehingga dapat digunakan oleh pengguna sebagai pendukung kebutuhan bisnis. SDLC merupakan siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Yang pertama ada tahapan planning. Planning adalah tahapan perencanaan di mana suatu tim atau organisasi akan mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Atau secara singkatnya, planning merupakan tahapan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan. Contoh penerapannya adalah dalam perusahaan seperti yang pertama menentukan target dan sasaran yang ingin dicapai pada suatu perusahaan. Yang kedua, menentukan jangka waktu pelaksanaan serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan pengalokasiannya. Yang kedua ada tahapan analisa. Tahap analisa sistem merupakan kegiatan menganalisa dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Penerapan tahapan analisa dalam perusahaan yaitu yang pertama ada menyusun analisis kebutuhan atau requirement analysis merupakan lanjutan yang bisa dilakukan sesudah studi kelayakan berupa analisa estimasi biaya, analisa kebutuhan dari sistem dan lainnya. Yang ketiga ada tahapan desain. Pada tahap ini merupakan tahapan untuk mendesain fitur dan operasi-operasi yang ada pada sistem dan deskripsi secara detail. Penerapannya pada perusahaan yaitu dalam mendesain sebuah sistem harus sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan berupa membuat interaksi objek dan fungsi pada sistem, merancang user dan interface serta membuat skema dari database sesuai kebutuhan sistem yang dibutuhkan. Yang keempat adalah tahapan implementasi. Implementasi adalah tahapan penerapan sekaligus pengujian bagi sistem baru serta merupakan tahapan di mana aplikasi siap dioperasikan pada keadaan yang sebenarnya. Efektivitas sistem baru akan diketahui secara pasti juga untuk semua kelebihan dan kekurangan sistem dan aplikasi. Contoh penerapan dalam perusahaan. Setelah dianalisis rancangan serta terperinci dan teknologi serta diseleksi dan pilih, memperoleh mengintegrasikan sumber daya fisik berupa konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Demikianlah penjelasan saya mengenai 4 tahapan SDLC dan peranannya perusahaan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.